Selamat hari Senin pertama di bulan. Iya. Selamat pagi Mawar Melati semuanya. Selamat pagi. Aku mau salam-salam dong. Buat siapa? Buat Bos Ian, Sony Music. Yes. Salam sayang buat Mami juga di sana. Bos Yang nonton Ian, kita tiap pagi loh kalau pagi Selamat ambiar. pagi Bapak Ian. Kalau Iya. saya kalau lagi cari penyanyi baru, mungkin saya bisa dipertimbangkan ya. Oh kamu mau jadi penyanyi ya? Saya mau jadi penyanyi, saya pastikan kalau saya punya album. Bos siapa namanya? Pak Ian. Bos Ian, Pak Ian. Pak Ian. Kalau saya punya Iya. album dipastikan meledak ya. Albumnya meledak. Di mana meledaknya di mana? Meledak tapi 3 orang luka-luka maksudnya. Oh. Ini juga jadi penyanyi bisa dia penyanyi jazz. Yuk. Oh iya, betul ya. Tapi Iya, tapi iya, sebentar, iya. kita juga Tamunya punya kabar bisa, bahagia. Apa itu Kita kabar mau bahagianya? mengucapkan selamat buat sahabat kita yang kemarin baru saja menempuh hidup baru. Siapa? Selamat menempuh hidup baru buat Ade Perlan. Ade Govinda. Mas Ade Govinda dan Mbak Indi. Ade. Ya. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Selamat ya Mas Ade akhirnya ya, Mas Ade. Iya pasangannya. jiwanya. Iya. Dan Kita buat ditungguin kok kamu gak pada datang sih. Pokoknya Sakinah Ya. Mawaddah Iya. Warohmah buat Ade Govinda. Selamat juga buat Teteh Syahrini udah melahirkan ya. Selamat Teteh. Selamat. Ya, pokoknya happy Iya. terus, bahagia dunia akhirat terus. Selamat ya, Teh. Ya. Tapi kalau ngomongin soal rezeki, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama. Katanya, tahu nggak? Ngomongin Siapa soal bintang rezeki. tamu? Si Karen di belakang tadi bilang gini. Apa? Tahu nggak bintang tamu yang pertama katanya lagi sepi job. Siapa yang ngomong Tadi lo gitu? ngomong Karen ini. Adi. Gak ya, gak ada ya, gak ada. Kok bisa Karen ngomong begitu? Karen. Ini Karen yang ngomong atau kamu yang ngomong? Kalau dia nggak sepi job, kalau dia sepi job dia juga banyak investasinya. Nah, Asetnya banyak. Kan orang gak harus syuting terus ditunjukin kerjanya. betul. Kalau Sobat Ambiar bilang bintang tamu kita yang pertama, kayaknya sepi job gak pernah muncul di televisi. Eits, dia mungkin punya bidang usaha yang lain. Di pagi-pagi Ambiar, kita hadirkan ini dia, Kang Sule. Awas ada Sule, Kang Sule, selamat pagi. Yang ngomong aneh-aneh Kang Sule nggak ada job. Lihat dari atas sampai bawah branded semua tuh, liatin. 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 Sule, meninggal ya pisan. Iya, udah kayak ABG. Iya, aduh. Ini kaosnya aja 50 juta loh guys. Apa Kang Sule? Kait pinggang saya aduh. Kenapa sakit pinggang, Kak? Tidurnya miring tadi. Oh, terus? Untung Jadi- nyeri otot ya. Bukan masalah keuangan, lebih ke masalah kesehatan ya Kang Sule ya. Kita berempat mengucapkan Terima kasih. sudah menyempatkan waktunya Kang Sule datang ke sini. Iya, alhamdulillah diundang Ada apa lagi. sih berita Kang Sule itu kenapa yang bikin heboh? Nggak tahu, saya mah ada tiap hari ada aja berita. Masa dibilang katanya Kang Sule sepi job? Aduh, astagfirullah. Mungkin beritanya Kang Sule menguntungkan semua orang. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar, Kang Sule kenapa dibilang sepi job? Karena katanya jual barang-barang mewahnya. Silakan. Kiger. Siapa sih yang gak kenal dengan pelawak kondang satu ini? Si Sutisna atau Sule. Yang diketahui berasal dari keluarga sederhana asli Cimahi, Jawa Barat. Kang Sule mengawali karir lewat grup komedi SOS pada 2005 lalu. Puluhan tahun berkarir di industri hiburan tanah air, Kang Sule kerap melewati masa naik turunnya selama ia menjadi artis sekaligus komedian ibu kota. Baru-baru ini, Kang Sule mengaku sulit mendapatkan kerjaan hingga harus menjual barang-barang mewahnya loh. Ayo udah, mana? Lu mau malu-maluin gua? Bongkar rumah gua gara-gara gua nggak ada program. Dulu tanggung nih dulu ada pentas segala macam gamelan segala macam kan udah dijual-jualin gamelannya. Oh no, udah nggak ada yang main. Iya, gara-gara nggak diajak nih lu. Habis semua banda gua. Aduh, Kang Sule. Sampai habis gitu ya barang-barangnya. Gimana sih cerita selengkapnya? Kita tanya langsung yuk hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Nyaman penuh cinta. Kalau yang namanya
Sepi job rasanya wajar-wajar aja. Kadang Iya, di namanya atas, manusia. kadang di bawah. Tapi kan orang nggak pernah tahu simpenan, aset segala macem. Cuman dibilang katanya Kang Sule jual barang-barang mewahnya Kang Sule. Dia tuh ngejual barang, tapi nambahin. Saya nggak nanya sama asistennya, saya nanya sama Kang Sule. Yang udah lama-lama dari tahun 1980 juga udah Biarin branded. jawab dulu dong, biarin dong. Jadi gimana Kang Sule jual? Gimana? Beneran jual aset Masih atau dangdut barang-barang? Oh ini sebetulnya itu berita udah lama ya, makanya gue juga bingung ya, kayak di aplikasi-aplikasi banyak banget berita yang seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Iya, muncul lagi gitu ya, Kang. Capek Iya. sampai kita nanyanya juga ya, Kang. Ya kita mau gimana? Apa yang harus kita klarifikasi? Iya, Kehidupan kita itu masing-masing. Tapi karena kita mungkin dipandangnya public figure, ya mau nggak mau ya kita harus siap dengan segala hal. Hal sekecil apapun kan jadi berita. Betul. Yang dijual apa aja tuh branded ketika itu? Yang dijual tuh Porsche, McLaren, Lamborghini, terus Wow. Mobil-mobil Oh, mobil mewah. Mobil mewah. Maksudnya. Pusing juga kan pajaknya kan gede. waduh. Harley, Harley 6. Harley 6, oke. Mobil sport ada berapa? Ada 7. Ada 7. Saya jual semua. Gitu. Jual, punya Kang Sule itu. Punya orang. Ya bener. Itu zaman dulu sebetulnya, karena kita kan pengen ngerasain gitu. Pas begitu dipakai sama aja. Iya benar. Rasa bahagianya sama. Sama gitu. Ya terus bensin mahal ya kan. Ya, betul. Pajaknya juga mahal, belum pajak progresif. Iya. Kan gitu. Iya. Mendingan kita pakai usaha. Iya. Gitu saya jual ya pakai usaha gitu. Iya. Tapi oke, apa aja yang udah dijual Kang? Ya itu mobil dan Mobil? lain-lain. Ya, udah. Kalau tanah masih Tanah Terus mana? berarti aset yang tersisa sekarang tinggal apa? karena tanah kan bukan punya saya. Ya kalau punya orang masih dijual. Tadi gesturnya Kang Sule gini, kalau tanah ya nggak kehitung lah gitu. Iya, bukan kayaknya punya ya. Kang Sule pasti banyak tanahnya. Ya, tanah itu punya Allah bukan punya Betul, ya semuanya ya. saya. Emang titipan aja lah. Tapi Iya. akhirnya tadi Kang Sule bilang bahwa beberapa aset ini dijual terus dijadikan sebagai modal usaha. Buat apa? Buat itu usaha lah. Oh, usaha apa? Usaha Kang? apa? Ya kan usaha digital juga kita setiap produksi itu kita kan mengeluarkan biaya. Oh iya. Ya kan satu kali produksi aja udah puluhan juta. Belum kamera gitu ya. Belum beli kamera baru kan gitu. Belum gaji karyawan. Ya gaji karyawan, belum kita bikin studio kan gitu. Dan Ini sekarang buat kan modal ya? kebetulan saya juga jadi ambasador di salah satu tempat wisata Taman Anggur di Mana? Subang, dan kita juga mengadakan bikin konten di sana gitu. Dengan biaya produksi kan kita harus. Oke, modal untuk biaya produksi dan Betul. juga buat SL medianya ya Kang ya. Betul. Oke, Kang Sule kita juga mau kasih lihat yang satu ini, siapa sangka ternyata salah satu sumber penghasilan dari Kang Sule. Dia juga punya kebunnya kebun apa, kita kasih lihat buat Sobat Ambil. Akui sepi job selama 2 tahun. Sumber pemasukan Sule didapat dari kontrakan dan kebun duku. Bayangkan ada kebun. Duku. Aduh. Hebat banget Kang Sule, baru tahu ini kita. Daerah Ya, mana adalah Kang? Daerah Ciamis. Daerah Ciamis. Itu kebun duku dimiliki Kang Sule semenjak kapan? Enggak, sebetulnya gini ya, ini kadang-kadang berita tuh gimana ya. Saya tuh kan karena orang perlu duit gitu, terus maksa. Maksudnya gimana? Tolongin saya katanya. Jualnya. Ya udah saya beli gitu. Wow. Oke, yang udah-udah. Habis itu misalnya panen, pinjam uang. panen, ya udah bagiin gitu. Oke. Tapi di situ dibahas kontrakan. Ada berapa pintu kontrakan yang Nggak tahu lah, saya capek ngitungnya. Berarti tidak terhitung. Enggak Berarti juga. banyak banget. Iya, jadi nggak kerja pun tinggal udah uang Ya itu datang. makanya netizen Emang sepi saya. sepi apa? Sepi job. Tapi Job TV. Job TV, yang Tapi lainnya job yang rame. lain. Kan tadi dibilang investasi. Kan rezeki kan di mana aja. Job oper mah muter wae. Ayo naon bajidoran. Ada aja bohong. Alhamdulillah. Tapi itu kontrakan Ada aja, alhamdulillah ada aja. daerah mana Kang kontrakan? Di Cimahi. Di Cimahi. Ada satu atau beberapa? Berapa pintu, Kang? Nggak tahu saya berapa pintunya, kan saya nggak ngitung pintu. Hitungnya apa? Hitungnya duitnya. Hitung duitnya. Bukan ya, orang mah kalau misalnya memang penghasilannya udah dari mana-mana, berarti udah, ya bukan yang nggak penting, Iya. tapi itu udah jadi aset aja. Gitu. Betul. Tidak terlalu yang harus benar-benar diperhatikan atau fokus pasti, cuman nggak menganggap itu sebagai penghasilan utama. Mungkin Iya, lagian ya gitulah, susah lah. Mungkin Kang Sule juga udah bosen kan, capek kan kalau di TV Udah syuting
kenyang sudah sebenarnya. kenyang. mah. Sebetulnya nggak bosen, nggak kenyang juga. Ya nggak ada emang di TV. Jujur apa adanya. Tapi kan pasti ada Harus jujur. Loh kita harus jujur. Emang nggak ada gitu. Ya saya bintang tamu kayak gini aja lah. Waktunya dihabiskan dengan di kampung lah gitu. Tapi kontrakan itu 1 bulannya berapa? Ya kita mah nggak tahu. Yang ngurus kan adik saya. Yang penting kan adik saya sejahtera, keluarga saya sejahtera, kan intinya itu. Intinya tidak terbebani gitu. Saya itu tidak terbebani. Dengan ada kontrakan itu mereka bisa ngasih Sampai makan dari situ. anak-anaknya. Keren ya. Jadi bukan speak job, tapi memang fokusnya ke yang lain. Mungkin bukan di TV, tapi juga di Iya. bidang yang lain. Terbukti punya bidang usaha yang juga bisa memberikan berkah buat keluarganya. Kang Sule, tapi kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Namanya manusia, bukan cuma di atas dan di bawah secara penghasilan, tapi juga perasaan. Kita mau kasih lihat siapa tempat curhat untuk seorang Kang Sule. Ngaku sepi job 2 tahun, Sule ungkap hanya percaya dengan 2 artis ini sering jadi tempat curhatnya. Andre Taulani down banget. 2 orang tempat curhat. Sebetulnya 1 orang tempat curhat saya tuh. Nah ini selalu salah berita tuh. Mami Nunung. Mami Nunung. Iya. Oh ya? Iya. Kenapa Mami Nun? Jadi Andre Taulani enggak? Sometime lah, tapi nggak terlalu detail gitu, dan terlalu sering. Karena kan ketemu juga jarang, teleponan juga jarang kan gitu. Kalau misalkan ada konten aja sih kalau sama dia tuh. Kan oke, kenapa Mami Nunung yang dipilih sama Kang Sule Iya. untuk menjadi tempat curhat? Kenapa dia? Karena dia kan tua. Loh, iya dong. Maksudnya aku udah anggap dia tuh Orang ibu lah, orang tua. Iya. Orang tua saya kan jauh gitu. Iya, betul. Kalau Mami itu dia tuh ngemong, terus sama kita tuh sering ngasih tahu dan yang lain-lain lah gitu. bisa menyimpan rahasia gitu ya Kang ya. Emangnya mereka nggak bisa nyimpan rahasia nih berdua ya? Ya, Kiki? ya, ya. Ya, Apalagi ini kakakku nih. dia lebih parah tuh. Kang Sule, Belakang. tapi kalau sama Mami Nunung sendiri, komunikasinya apakah bisa seminggu sekali, sebulan sekali, atau kalau lagi ada masalah baru hubungin Mami Nunung? Ya kadang-kadang kita lagi nggak ada masalah juga sih. Kalau lagi ingat ya saya hai Mi, sehat ya Mi. Kadang-kadang di Instagram, kadang-kadang di chat, di mana aja. Kalau Tapi suka ketemuan gak Kang Sule? Misalkan apa Kang Sule main ke rumah Mami Nunung atau Mami Nunung yang makan main siang bareng. cuman makan doang, ngobrol-ngobrol gitu-gitu kan biasa. Enggak, biasanya kita, aku lagi kangen nih sama Mami Nunung, udah bikin program apa gitu kan. Mi, ayo Mi, kesini. Dan Mami selalu mau gitu. Oh. Ajis juga sama itu. Kemarin juga Ajis main ke Taman Anggur, ke sana. Aku lagi di Taman Anggur, lagi ada acara Ajis main ke sana gitu. Tapi kalau sama Mami Nunung biasanya curhatinnya apa sih? Ya, biasa aja sih sebetulnya. Ya masalah pasangan, masalah dan yang lain-lain lah, banyak banget lah gitu. Anak-anak apa semua ceritanya juga. Iya, anak-anak dan Mami tuh selalu ya Kasih solusi gitu ya Kang. semangat gitu. Memberikan Oke, solusi jadi paling pengalamannya. nyaman cerita Ya. sama Mami Nunung ya. Ya. Karena merasa dia mungkin bukan sebagai hanya seorang wanita, tapi juga yang dituakan untuk seorang. Ya, sebagai orang tua lah. Maksudnya kalau kan ada kalau misalkan kita menceritakan sesuatu hal itu kadang-kadang nyampe ke luarnya tuh dilebihin. Iya. Itu makanya hati-hati untuk hal itu gitu. Apalagi curhat di media sosial gitu kan itu bahaya untuk zaman Goreng sekarang. yang ada ya Kang. Betul gitu. Jadi cukup Mami aja yang pahit-pahitnya cukup Mami yang tahu gitu. Tapi terakhir sama Mami Nunung curhat soal apa? Baru kemarin ketemu. Gitu. Baru kemarin lah. Kalau kemarin sih kita asik-asik aja karena kita ketemu semua. Saya temuin semuanya. Andre, bahkan Andre nggak tahu waktu itu. Andre nggak tahu, kita datengin Parto, Aji sama Nunung. Gitu. Kumpul bareng. Ngumpul bareng. Tapi Mami kan dari tempat curhatnya Kang Sule. Mami Nunung. Bukan Mami Dewi Persik ya King. Kalian nggak tanggap ya nggak peka lama banget ah. Apa sih lu? Tapi kalau Kang Sule bilang Mami Nunung adalah salah satu tempat ya untuk bercerita, mencurahkan isi hatinya. Kita juga akan hadirkan sang sahabat dari Kang Sule supaya kita juga mungkin kalau misalnya Mami Nunung mau cerita apa sih sebenarnya yang dicurhatin sama Kang Sule atau barangkali cerita dari Sama-sama lah maksudnya kita. sama-sama Mami juga cerita curhat ya. ke aku. Ya. Kita juga pengen cari tahu apa update kehidupan dari seorang Mami Nunung yang alhamdulillah bahwa kondisi fisiknya, kondisi kesehatannya sudah semakin membaik. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Mami Nunung. Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Selamat pagi Mami, sehat. Selamat pagi. Semakin sehat ya. Alhamdulillah. Makin bahagia. Gak flu.
Jangan dibuat Hormat. sopan. Hormat, sopan. Iya, benar. Iya. Hormat sama orang tua harus. Oh iya. Benar. Makanya kita juga mau ucapkan terima kasih. Sama-sama. Iya. Benar Mami tempat curhatnya Kang Sule. Iya sih, kurang lebih begitu. Kurang lebih ya. Berarti nanti kita akan korek-korek soal Kang Sule dari Mami Nunung. Oke. Tapi sebelumnya kita mau kasih lihat, ini juga ada cerita dari seorang Mami Nunung. Entah ya, apakah Mami Nunung pernah curhat sama Kang Sule kalau Mami Nunung pernah dilabrak sama istrinya Aziz Gagap? Itu mah bukan curhat, ketahuan. Kita mau kasih lihat selengkapnya, ini dia. Monggo, Mas. Lamun lain teteh awewena. Geger, geger, geger. Nama komedian Nunung memang sudah tak asing lagi di dunia komedi Indonesia. Bertahun-tahun bekerja dan berkarya, Nunung Sri Mulat tidak pernah lepas dari pemberitaan miring yang menimpanya. Baru-baru ini terungkap sebuah cerita yang dikabarkan Nunung pernah dilabrak oleh istri Aziz Gagap karena gimikan percintaan yang dibuat oleh Sule. Ya kalau kita sekarang tahu istilahnya digimikin lah, dibikin. Iya. Jadi kayak cinta-cintaan berdua tuh. Gitu. Iya, itu kan Sule yang gimikin tuh sampai dilabrak sama istrinya aja. Iya, betul. Lu ya Kan disangka. dulu di OVJ itu kan banyak styrofoam. Kursi-kursi Ya. itu kan. Istrinya aja itu datang ngendap-ngendap. Mau lihat keadaan gue sama Ajis kalau di belakang panggung itu bagaimana. Bagaimana Ya dia sebenarnya? ngendap-ngendap, dia duduk. Ternyata itu styrofoam. Gue bilang, orang pada apa itu? Jis, istri. Jadi ketahuan. Jadi ketahuan. Terus dia malu kan dia harus lihat ke sana. Aku duduk di sini nggak sama Ajis, aku duduk. Oh, Ajis itu sendiri terus ya nggak Iya, pernah ngumpul sendiri, ya, dia sendiri terus. Istrinya kayak gini, Mbak. Aduh, Mami Nunung yang sabar ya. Kang Sule tanggung jawab deh. Kok bisa sih ini semua terjadi? Gimana ya cerita selengkapnya? Kita bongkar langsung yuk di pagi-pagi ambiar. Geger. Jangan endap-endap. Mami Nunung di pagi-pagi ambiar. Jadi gimana ceritanya pernah dilabrak sama istrinya Aziz Gagap? Pak. Sebetulnya nggak ngelabrak ya, cuman dia itu kepingin datang. Dulu kan aku sama Ajis itu kan ya gara-gara dia, semuanya itu gara-gara Sule sih. Yang ada kata-kata cie itu kan dari dia tuh. Iya. Aku jatuh sama Ajis, dia bilang nggak sengaja cie. Nah itu jadi rame dan akhirnya menjadi gimikan ya. Orang nyangkanya beneran. Tuh seluruh Indonesia aja percaya, gimana istrinya nggak percaya. Tuh. Dan suatu saat itu pas lagi syuting, aku tuh bawa cincin. Aku bilang, Ais, makasih ya cincinnya. Aku bilang gitu tuh. Kamu kok tahu banget sih seleraku dan kok pas banget ya, gini. Nah dia pas masuk, wah mama nih rame. Dia gitu, benar. Besoknya pas syuting, istrinya Ajis itu datang, aku nggak tahu. Dia ngendap-ngendap dari pojokan gitu kan, di situ kan banyak kursi jebakan-jebakan kan, Iya. yang dibuat mau syuting. Nah dia tuh duduk mungkin, jatuh lah. Orang sedang umum yang dibuat duduk. Iya. Aku lari apa? Betul. Ajis, istrimu. Istrinya jatuh dari kursi styrofoam. Iya. Jadi ini gelap. Posisi saya di sini nih. Nih ke sana, kamera lagi ke sana nih. Lampu ke sana gitu. Tiba-tiba kuprak. Waduh. Jatuh dia. Itu dalam posisi lagi syuting. Enggak, kita lagi competition break, lagi iklan. Kita lagi duduk jejer-jejer di belakang gitu, terus Pada nggak tahu dia kalau ada malu istrinya. kan, terus dia kan balik harus lewat sini, lewatin kita mau nggak mau. Ada Mas Parto, Tapi ada di set Neta. ya kan, di set Terus, jatuhnya. Mbak, ya, mari pas aku, Mbak. Ya Allah. Oh gitu. Cemburu. Iya. Kira bener. Tapi ya aku nggak nyalahin kalau istrinya Wajar aja ya, Mami. sampai apa. Berarti berhasil. Berarti kan berhasil. Sampai cemburu kayak gitu. Itu kalau aku di posisi istrinya aja, aku Pasti juga akan akan curiga. Tapi emang Aziznya sendiri nggak pernah cerita ke istrinya sepengetahuan Mami sama Kang Sule ya. Kalau itu Gimana? adalah gimmick itu Gimmick memang gitu. sengaja dibuat di saat syuting.
Cuek sih orangnya ya. Nah, dia pernah ditanya. Aku juga bilang, kamu tuh cerita nggak sih sama istrimu? Alah kayak gitu cerita-ceritain ngapain sih Mak gitu. Tapi berapa lama tuh Mami ngerasanya kalau istrinya Aziz Gagap kok kayaknya agak begini sama aku? Istri-istrinya. Lama. Istri-istrinya. Aku nggak bahas istri-istrinya, tapi istrinya yang jealous aja. Istrinya yang itu. Tapi sekarang udah baik banget sama aku. Setelah dia mengerti aku pacaran, aku punya pacar aja dikira gimmick. Yang aku masih pacaran sama Ian, itu cuma untuk menutupi hubungannya sama Aziz gitu. Dia berpikirnya seperti itu. Nah pas aku nikah, dia baru percaya. Dan itu kebalik lagi sekarang. Pada saat aku nikah, itu tiba-tiba Aziz datang pakai baju adat Jawa gitu, beskapan gitu. Dia nungguin ijabku. Itu aku yang nangis. Aku nangis banget, kayak merasa ya Allah, kayak mau kehilangan temen gitu loh. Ini tuh sahabat banget. Iya sahabat bang, karena aku sama Aziz deket banget ya. Chemistry-nya itu udah yang deket banget. Dia tuh nyium aku tuh tiap hari gitu loh, nyium keningku itu setiap ketemu dan manggil aku sampai detik ini mama. Tapi meskipun mereka mami semua, dia mama. Akhirnya sang istri dari Aziz Gagap, istri yang itu ya, dia akhirnya minta maaf nggak atau ada ucapan apa? Oh enggak minta maaf. Pas aku kan ada program sama Aziz jalan-jalan, istrinya sering diajak. Terus yang minta maaf tuh sebetulnya Aziz ke Mas Parto. Kenapa? Maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana? Minta maaf ke Mas Parto. Ya biar nggak terlalu serius, ntar juga dipotong-potong juga. Oh iya juga. Jadi nggak ada tuh ya? Nggak, akhirnya dia baik. Aku samperin dulu Mbak. Tumben ikut, gini dong. Kalau suami syuting itu ikut. Iya, kebetulan anak-anak lagi libur, ya gini-gini. Udah Mami ngobrol. nggak ada klarifikasi juga ke dia bahwa Ya kenapa harus klarifikasi? Orang aku udah nikah kok, nggak ada apa-apa kan kenyataannya. Jadi cair Gitu loh. dengan begitu aja. Dengan begitu aja. Terakhir ketemu sama istrinya Aziz Gagap kapan? Udah lama sih nggak ketemu karena memang ya setelah nggak ada OVJ kan kita jarang banget ketemu ya berlima. Apalagi sama istrinya sama Aziz aja jarang ketemu. Aziz tuh sekarang susah. Terakhir ketemu tuh sama Kemarin yang reuni kita berlima. Sama istrinya Andre terakhir ketemu tuh kapan ya? Istrinya Andre? Ya. Apa sih? Apa bingung kita? Aziz Gagap. Ya, emang kalau Andre 2 hari yang lalu ketemu. Ngantuk nih, masih ngantuk. Tapi buat Mami Nunung, ya kita juga yakin bahwa apapun yang dilakukan itu kan secara profesional aja. Profesional, ya. nggak ada apa-apa. Tapi nggak tahu loh ya kalau Aziz ada apa-apa, aku juga nggak ngerti loh ya. Emang ngerasanya Aziz ada apa-apa Ada sama? sih. Ini saya yang tahu. Jadi sebetulnya Aziz tuh sebetulnya suka sama Mami Nunung itu. Tapi Iya. Nah, gua kenapa cie-ciehin pada waktu itu? Nah, Ian Sembirang itu kan dulu belum suaminya Mami itu belum muncul. Dia masih tunggu gue dulu. Iya. Itu. Aziz tuh sering ke kosannya Mami Sama dulu. kamu. Ya, diajak dulu sama Aziz. Gitu. Ntar pulang dari sini langsung di WA sama istrinya Aziz nih. Nah, itu kan dulu Udah lewat ya, tapi Mami kita happy ya bahwa bukan hanya tentu saja kalau kita lihat apapun yang dilakukan selalu mendapat acungan jempol, profesionalisme yang sangat luar biasa sampai dirasakan juga emosinya sama penonton Penonton di rumah, termasuk ya. istrinya Aziz Gagap. Tapi kalau ngomongin soal kesehatan, kita juga bersyukur untuk yang satu ini untuk seorang Mami Nunung. Selesai jalani kemoterapi pengobatan kanker, Nunung sumringah karena rambutnya tidak botak lagi. Insya Allah. Iya, udah. Kemarin itu skreboknya sampai segini nih, terus panjangnya segini, dipotong. Oh, itu panjangnya jadi Iya kayak buto hijau tenan bener-bener. Terus akhirnya di sesetin dibersihin. Pakai beling. Enggak lah. Sampai satu tas kresek gitu. Iya. Sampai Dipotong, Mami, dipotong. dipotong, dilurusin gitu. Mami. Alhamdulillah. Dari awal nggak ada rambutnya hilang karena proses kemo sampai dengan mulai tumbuh panjang itu berapa bulan butuhnya? 1 tahun. 1 1 tahun itu udah mulai tumbuh rambut ya. 1 tahun. Terus sekarang kalau kondisi fisik yang dirasakan seperti Alhamdulillah sudah enggak apa-apa ya, tapi kan tetap waspada ya, namanya cancer itu kan nggak boleh kita terlena ya. Betul. Makanan juga nggak boleh. Karena kita stres terus tuh nanti kena makanan, apa kan ada makanan gajah yang lagi pemicu kan makanan banget ya. Itu terus udah kemarin ini dioperasiin sama Sule, ngambil kemopot, udah nggak dipasang lagi di sini. dianterin. Dianterin, dibayarin. Oh ya, Kang Sule nganterin. Hebat loh. Kang Sule ini banyak Ini loh yang orang membantu kaya banyak nih orang makanya ya. nggak tahu. Kang, mohon maaf, mau nanya. Ya.
ini perbuatan baik yang kita juga berharap semua orang bisa mengikuti, memberikan tanpa ada rasa ingin dibalas. Tapi kalau Kang Sule, alasannya itu kenapa? Kita yakin juga Mami Nunung pasti juga punya uang, punya asuransi juga, BPJS juga ada. Alasan Kang Sule itu apa sebenarnya? Ya, kalau menurut aku sih, saya bisa besar seperti ini di OPJ gitu ya, kayak karena Mami juga kan gitu. Jadinya ya kita tuh harus respect sama orang yang sekecil apapun yang pernah berjasa sama kita. Karena kita nggak sendiri hidup di dunia ini. Kita tuh makhluk bersosial. Jadi apapun itu, mau Mami, mau Ajis, gitu. Ya, kita semampunya aja. Mami, ketika Mami dianterin, dibayarin, dalam pikiran Mami tentang Kang Sule itu apa? Ya ketulusan lah. Ini anak ya mungkin belum sampai di situ ya, dari awal-awal gitu. Udah zaman aku operasi dia ya juga perhatian banget. Dia juga nggak, ya dia juga bantu. Banyak sih yang bantu aku kayak Raffi, kayak Baim Wong, Ivan Guna, banyak banget. Ivan Guna nggak, kalau disebut satu-satu panjang banget. Ya. Banyak banget seperti Sule gitu. Terus apa ya? Jadi aku lihat ketulusan anak ini memang ya sampai dia kan kalau curhat, dia belum tentu curhat sama orang lain bisa. Dia tuh sampai mau menikah, sampai mau pisah, sampai mau ini semua curhatnya ke aku. Kalau masalah kayak gitu aku paling ya, aku kalau masalah keluarga gitu aku cuma sebagai pendengar. Tapi kalau curhatnya sudah masalah kerjaan, masalah gimana, dia hampir pernah putus asa loh. Sampai dia mau jual rumah yang di rumah Sultan itu, dia mau jual, dia mau hidup di gunung, dia mau apa, udah mau menyendiri, mau tinggalin semuanya. Aku bilang, udahlah, lu ngomongnya emosi, aku bilang gitu. Aku bilang gitu, aku sampai bilang, lu kan punya duit banyak, Kang, bikin YouTube dong. Kita ngeliat Kang Sule itu sosok komedian, presenter, entertainer yang sukses. Yang kita melihatnya tidak pernah ada rasa sedih pun ketika Ceria perceraian, terus. perpisahan dengan orang yang dicintai juga nggak pernah gitu kelihatan sedih. Tapi kita baru tahu dari Mami Nunung kalau Kang Sule pernah merasa putus asa, bahkan sampai mau menjual rumah. Maksudnya jual rumah tuh buat apa ya? Gue tuh pengen damai gitu. Pengen udah nggak pegang handphone, udah nggak, karena itu yang mengganggu gitu misalnya. Dari orang-orang yang apa ya, Banyak hal lah ya. Iya, banyak hal gitu. Karena kan artis juga manusia. Betul. Gitu. Iya. Gue pengen di gunung diam gitu, ya, ngobrol sama monyet gitu kan. Tapi Kang Punten, mohon maaf, Kang Sule, Jangan sampai aku ngomong sama monyet loh. Kang Sule saat itu berapa lama berada di titik merasa putus Titik asa? terendah. Nggak lama sih, nggak lama. Makanya saya bikin program, terus Mami Nunung ada semangat Nah lagi. sekarang itu rumahnya yang di Sultan itu sampai kolam renangnya aja ditutup. Kenapa, Mi? Buat parkir. Terus dia bikin studio bener-bener yang mewah banget. Ada beberapa studio gitu buat syuting YouTube, podcastnya dia. Terus dia bilang ini, nah gitu. Akhirnya mungkin dia semangat lagi ketemu teman. Kita sering lihat dua Ya sosok mungkin yang untuk luar biasa sementara ini. ini seperti kita ini memang TV belum butuh karena memang dunia itu kan berputar. Ini lagi masanya anak-anak. Mungkin terlalu mahal kayaknya. Mungkin. Tapi Kang Sule sama Ya Mami, udah turunin lah. Kang Sule sama Mami hebat. Maksudnya pernah berada di sekalipun bisa bangkit kembali. Buat Mami Nunung, mau bilang apa sama Kang Sule? Buat sahabatku. Oh, so sweet banget. Oh, Kita sabar ya pokoknya ya. Wah, santai. Aku Slow. terima kasih banget, kamu udah nggak sedikit bantu secara finansial, bantu secara apa ya, secara moral. Pokoknya banyak banget lah. Jadi yang curhat itu bukan hanya aku, bukan hanya Sule, kadang-kadang aku juga curhat sama Sule. Dan aku tuh kalau curhat sama Sule itu bener-bener yang gak ada yang saya tutup-tutupin. Istilahnya aku susah makan aja aku cerita sama Sule. Sampai gitu. Jadi kadang-kadang dia nangis kalau aku pas curhat kayak gitu. Tapi ya makasih banget ya, kamu sudah perhatian. Dan dia tuh nggak pernah dalam 1 minggu apa 5 hari pasti, Mami sehat. Udah kata-kata itu aja dah. Itu udah buat saya bentuk suatu perhatian buat aku. Kang Sule tuh bangkir pisan. Dari mereka kita belajar bahwa yang penting di dunia ini bukan melulu soal fulus tapi juga punya teman yang tulus. Kita akan kembali saat lagi tetap di Bagian. yeah, girl.